Lihat di speedometer ini ada lampu yang berkedip, itulah indikator seat belt. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang indikator seat belt dengan benar. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kami. Oke, langsung saja ya. Kali ini saya akan membongkar dari speedometer ini, dimana bila ingin membongkar speedometernya dari mobil bisa dilihat di video saya sebelumnya atau bisa klik notifikasi di atas. Setelah semua skru terlepas, bisa dilanjutkan dengan membuka cover mika ini di bagian depan dengan membuka klipnya dari semua sisi. Setelah itu, buka jarum speedometernya dengan alat clip remover atau congkelan ini. Kemudian lanjut dengan membuka cover warna hitam ini dengan membuka semua klipnya. Setelah terbuka, baru dibukalah untuk panel speedometer ini. Memasuki bagian terpenting di sini, sebelum kita menarik dari PCB ini, kita harus melepas pengikat dari LCD ini. Jadi di sini penguncinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus dipotong semua agar saat nanti ditarik LCD tidak nyangkut dan pecah. Ketika sudah dipotong penguncinya LCD tadi, ini tinggal lepas saja nih. Tinggal tarik PCB-nya pelan-pelan dan LCD pun akan aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail cara pemasangan kabel, LED dan resistor. Ini saya sudah aplikasikan lagi. Jadi saya ulang, untuk pemasangan indikator door, posisinya ada di sini LED-nya. Kita gunakan LED SMD. Untuk posisi positifnya itu ada di bawah dan negatifnya ada di atas ya. Dengan ciri-ciri kalau negatif itu biasanya lampunya ini ada coakan di atas. Nah, seperti ini. Nah, jalur ini kita sambungkan yang di bawah dengan menggunakan resistor ya. Saya gunakan resistor ukuran 1 kilo karena untuk menurunkan tegangan 12 volt ke 3 volt. Nah, di sini kalau disambungkan dan disolder dengan baik, kita tarik kabel keluar dari PCB ini. Kemudian untuk memasang indikator seat belt, nah di sini posisinya ya, di sisi 3 ini yang paling kanan. Nah, ini saya menggunakan LED biasa ya, LED biasa tapi yang jenisnya bila kena arus dia akan berkedip. Oke, dan juga tetap dikasih dengan hambatan resistor sebesar 1 kilo. Nah, untuk posisinya sama ya, di jalur bawah ini adalah jalur positif dan di atas adalah negatif. Nah, negatif ini kita teruskan ke kabel keluar seperti kabel merah tadi untuk door. Nah, di sini saya pasang juga soket. Untuk soket ini bertujuan untuk memudahkan saat memasang maupun melepas speedometer. Oke, cara melepas buckle seat belt. Ini ya, namanya buckle seat belt. Jadi di sini ada nutnya. Ini nutnya ukuran 14 ya. Nah, di bawah sini kalau ada sarung joknya bisa nyelip. Di sini ukuran 14. Nah, ini kita lepas, nanti kita modif di sini. Jadi seperti ini ya ukurannya. Nah, bila untuk membukanya ini harus mempermudah, harus lepas ini ya. Buka konsol boxnya ini, bila ada konsol boxnya tinggal buka dulu, kalau nggak ada bisa langsung dibuka ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang namanya buckle seat belt
dan sudah dilepas yang nanti akan dimodif. Oke, di sini saya akan coba jelaskan detail bagaimana cara membuat saklar otomatis ini yang tertanam di bagian buckle shield ya. Jadi yang tadi saya jelaskan nih, kabel ini dia akan terputus jika ada bagian seat belt ininya ngunci seperti ini. Jadi seperti apa? Nah, ini coba saya bongkar lagi. Jadi untuk buckle seat belt ini cara membukanya itu untuk tergantung kondisi buckle-nya ya. Jadi kalau misalnya buckle yang tanpa skru, dia harus dicongkel di area tertentu. Tapi bila menggunakan baut atau skru yang di sini biasanya itu bisa langsung dibuka. Nah, ini kondisinya nggak ada skru, berarti dia sistem press, sistem klip yang presisi. Nah, cara membukanya itu setelah saya perhatiin di sini nih bagian atas nih. Jadi ini tulisan press di sini nih atasnya nih. Kita congkel bagian sini belakangnya ya. Menggunakan congkelan klip ini, saya pakai yang model besi. Bisa juga menggunakan obeng jika posisinya pas ya. Jadi ini coba saya bongkar nih. Nah, ambil bagian sisi pinggir dulu yang paling atas. Nah, seperti ini. Langsung kita ungkit. Nah, dan langsung terbuka. Biasanya kalau masih baru itu mah agak susah, jadi mungkin ada bagian yang patah sedikit tapi nggak pengaruh untuk pengunciannya. Oke, tinggal bagian satunya lagi kita buka. Nah, udah buka satu, tinggal kita buka saja. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat dua kabel ini memang saya modifikasi dengan bahan seadanya ya. Saya gunakan di sini ada skun buat baut 10. Terus satunya lagi cuma kabel yang bagian nantinya buat switchnya dia saya bikin solderan ya. Di sini agak gede nih untuk serabutnya. Nah, bisa terlihat di sini ini saya gunakan lem bakar, tapi kondisinya emang dia akan mengangkat ya. Jadi emang saya nggak rekomendasikan untuk lem bakar ini. Baiknya nanti bisa menggunakan lem besi, misal dengan lem Texton seperti ini yang campuran ya, hitam dan putih. Dia akan benar-benar kuat dan susah untuk dilepas ya. Nah, baiknya sebelum dipakai lem ini kita trial dulu apakah benar-benar sudah presisi dan nggak akan lepas lagi. Jadi prinsip kerjanya di sini ketika nih kondisi normal gini, berarti dua kabel ini tersambung. Dia tersambung dari mana? Bisa terlihat di sini ya. Ini ada skun plat ini. Dia akan nempel posisinya. Nah, ini nempel di sini nih. Itu nempel sama solderan di kabel ya. Itu nempel. Nah, ketika nempel ini berarti indikator seatbelt nyala. Nah, untuk mematikannya berarti dengan mencolok si ini ya, untuk buckle seatbeltnya kita pasang seatbeltnya. Nah, ketika dipasang lihat baik-baik di sini ya, ini posisi menempel, dan ketika dimasukkan nah dia akan mundur. Nah, mundur ini berarti kabel ini nggak akan terhubung. Nah, dia jauh mundur, nggak akan terhubung, berarti ini nggak akan tersambung dan indikator seatbelt mati. Begitu saya lepas, nah dia akan balik dan menempel lagi ke skun yang akan membuat indikator seatbelt nyala lagi. Oke, seperti itu teorinya. Nanti kita habis ini coba praktekin apakah bisa sesuai dengan teori modif ya. Jadi ini dikeluarin kabel, di sini ada dua. Satunya ke massa, ini bisa dipasangin ke baut sini ntar dipasangnya. Satunya ini ke lampu LED di speedometer, dia kan butuh massa, jadi dari sini untuk massa pemutusnya.
Nah, ini seatbelt ini kita coba tes ya. Jadi ini kalau kondisi normal ini dia nyambung, ini nyambung. Kalau ntar dicolok seperti ini, dia akan keputus. Seperti apa? Kita coba tes di sini. Saya gunakan alat bantu aki dan lampu ya. Jadi misalnya ini lampu LED di speedometernya, ini standby, posisi standby, tinggal butuh minus ya, butuh masa. Nah, ini kabel yang soket yang di bawah jok kita simulasikan seperti ini disambung ya. Nah, terus ini langsung ke body, jadi ke masa nih, standby ke masa di sini. Nah, ini lampu nggak nyala ya, ini lampu nggak nyala. Nah, karena ini posisi seatbelt dipakai, seolah-olah dipakai. Jadi ketika ini dilepas, seatbelt dilepas, nah lampu nyala ya, seatbelt dipasang, lampu mati, lepas, nyala. Oke, seperti itu. Langsung ke area pemasangan speedometer. Di sini dipasang seperti biasa dan ada tambahan soket lagi, 2 kabel ini yang tadi udah kita modif. Nah, kabel merah dan biru ini menuju door dan seat belt. Jadi merah untuk indikator door dan biru untuk indikator seat beltnya. Oke, jadi kabel tambahan dari soket speedometer tadi itu keluar dari sini. 2 kabel yang warna merah itu menuju ke switch door, dipasangnya di kabel sini. Terus yang satunya warna biru itu menuju ke seat beltnya ya. Nah, di sini juga kita pasangkan soket lagi. Tujuannya di sini adalah untuk ikut persis seperti asli bawaan pabrik. Jadi ketika saat melepas seat atau membongkar area sini itu tidak mengganggu jalur dari seat beltnya sendiri. Terakhir akan kita coba untuk tes hasil akhirnya. Nah, di sini kita akan coba nyalakan ke posisi on. Nah, terlihat di speedometer indikator seatbelt sudah nyala berkedip. Ini karena posisi seatbelt belum dipasang ya. Nah, ini kita akan coba pasang dengan mencolokkan ke bakel seatbeltnya. Nah, terlihat indikator seatbelt sudah mati. Begitu kita lepas, dia akan hidup lagi. Dan ini sudah berfungsi sebagaimana seperti aslinya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya.